Puji Tuhan, kita bertemu kembali setiap hari Jumat dalam acara spesial Happiness Moment di Live Jogja FM. Saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, kita semua akan dikuatkan dan diberkati lebih lagi, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kita berdoa sebelum kita dengar pesan Tuhan ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa karena janji-Mu ya dan amin. Hamba berdoa hari ini biarlah yang lemah berkata aku kuat, yang sedang berduka dengan berbagai macam pergumulan berkata aku menerima sukacita, yang sedang punya masalah persoalan biarlah mereka melihat jalan terbuka karena Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan kami. Hari ini firman ini biarlah meneguhkan hati setiap kami, membuat kami semakin berjalan kuat dan maju dalam rencana Allah. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami baca, apa yang dengar, kami percaya itu kemenangan kami, itu kekuatan kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Hari ini saya akan bicara tentang gimana kita memaknai sebuah firman Tuhan, duri dalam daging, saudara ya. Kalau kita baca Alkitab, kita mendapati ada sebuah pelajaran firman yang menarik tentang duri dalam daging. Nah, sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan dengan firman Allah itu? Apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi terhadap kehidupan seorang Rasul Paulus? Nah, sebelum kita akan bicara lebih jauh hari ini, kita akan belajar dulu firman Allah, dan saya mau mari kita semua baca firman Allah kebenaran ini untuk kita semakin mengerti apa yang Tuhan maksudkan tentang duri di dalam daging, ya. Iya, oke, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita akan pelajari beberapa ayat penting. 2 Korintus pasal yang ke-12. Saudara mungkin di mobil, lagi di rumah, ataupun sedang memang beraktivitas dan ikut acara ini, mari kita belajar sama-sama firman Tuhan tentang bagaimana memaknai duri dalam daging, ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita pelajari bersama-sama ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka atau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, oke, baik. Kita sudah pelajari firman Tuhan ini, bagaimana janji Allah yang kita baca ini luar biasa dalam Alkitab. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Apa yang sebenarnya kita pelajari hari ini? Saya mau kita belajar melihat sesuatu kemenangan yang dahsyat di sini. Bagaimana supaya kita tidak membiarkan diri kita kalah dalam ujian-ujian iman yang sebenarnya tujuannya mendewasakan kita. Nah, ada banyak orang yang salah tafsir di sini, ya. Ayat ini bagaimana kita mendengar dan kita tahu bahwa ini ayat maknanya luar biasa. Tetapi ada banyak orang yang salah menafsirkan. Di ayat 10 dari 2 Korintus 10, ayo kita pelajari sebentar, ya. Alkitab berkata begini, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang sangat disayangkan hanya memakai kalimat yang terakhir, jika aku lemah, maka aku kuat. Ini tentu ada banyak sekali tafsiran yang salah, dan kita pada sore ini belajar mengerti kenapa sampai seorang Rasul Paulus berkata, jika aku lemah, aku kuat. Di dalam hal apa, saudara? Tentu Paulus tidak berkata aku lemah, aku kuat saat dia melakukan dosa, saat dia melakukan sesuatu yang jauh dari kehendak Tuhan. Tidak, saudara. Dia melakukan kehendak Tuhan, dia memberitakan Injil, dia membawa kabar baik,
ya, sehingga dijelaskan di ayat yang paling A 10a dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, saudara, oleh karena Kristus. Paulus merasa bahwa si saat dia mengalami banyak tekanan, intimidasi oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena hidupnya yang melayani Tuhan, dia akan berkata, aku senang jika memang aku nggak sanggup untuk menolak segala penganiayaan, segala kecilan orang, kelemahan-kelemahan yang mungkin dagingnya nggak sanggup, ya, karena dia mungkin ingin membalas tapi nggak mau dia balas. Itu maksudnya, saudara. Dia ingin mungkin menanggapi segala omongan-omongan yang nggak baik tapi dia nggak mau melakukannya. Dia berkata apa? Kalau aku nggak bisa secara manusia, ya, aku akan kuat. Kenapa? Karena dia bergantung kepada Tuhan. Dia tidak, dengan kata lain, tidak membalas jahat dengan jahat, tapi dia menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ada apa? Kenapa sampai sikap ini Paulus katakan, kalau aku lemah, aku kuat? Kita mengetahui bahwa dalam keadaan ini tentu Paulus sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, karena dikatakan apa? Duri di dalam daging. Kenapa sampai penting untuk kita pelajari, saudara, tentang duri dalam daging? Nah, saya mau bicara tentang bagaimana kita menguasai diri, saudara. Karena poin ini bicara tentang penguasaan diri. Kita mungkin dapat jengkel dengan banyak hal, saudara, banyak hal, ya, dalam hidup kita ini. Respon dalam segala sesuatu ini perlu kita lihat, saudara, karena begini, sebelum kita bicara lebih jauh tentang duri dalam daging yang Paulus maksudkan, rupanya apa? Ada banyak pandangan yang bisa membuat kita tenggelam dan tertinggal jauh, ya, atau sebaliknya, ya, kita menanggapi panggilan Tuhan di balik segala hal yang kita ngerti tentang kejengkelan. Hari ini saya akan bicara tentang apa? Self control terhadap kejengkelan hati, saudara, ya. Self control terhadap kejengkelan hati. Nah, memang kejengkelan selalu datang dalam 3 arah. Mungkin dari orang lain, yang kedua dari lingkungan setempat, yang ketiga mungkin dari diri sendiri. Ya, orang lain itu mungkin apa? Sifat kepribadian, ketidakkonsistenan, ketidaksopanannya dia yang buat kita mungkin nggak nyaman, ya, atau omongan-omongan dia yang mungkin buat kita nggak nyaman. Lingkungan, mungkin pola pikir yang berbeda, aturan-aturan yang nggak sesuai di tempat tinggal kita masing-masing. Maka mungkin diri kita sendiri, karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang fatal yang kita buat, ada hal-hal yang tidak mengenakan yang kita buat, yang itu membuat kita jengkel dengan diri sendiri, saudara, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa berbagai penyebab sumber kejengkelan ini yang kita alami seharusnya dapat kita singkirkan atau kita tanggulangi. Kenapa? Contoh, kalau kita lihat pintu kita, ya, dia berkarat dan berbunyi, kita bisa ambil minyak kok dan kita minyaki dan pintunya selesai, nggak bunyi-bunyi lagi. Atau tetangga kita lagi bertengkar, kita bisa jadi penengah kok dan mereka akhirnya berhenti bertengkar. Artinya ada banyak cara untuk bisa membuat kita mengkontrol soal kejengkelan, saudara, ya. Maka tentu semua bentuk kebiasaan pribadi seseorang, penyebabnya apapun, ya, kita punya kemauan dan pasti kita bisa melakukannya. Sekarang tergantung kita mau melakukannya apa tidak. Dalam pandangan kerohanian, sekarang kita mau masuk ke dalam makna duri dalam daging yang dikatakan oleh Paulus. Nah, di dalam pandangan kerohanian, tentu waktu Paulus tidak berbuat dosa dan orang pukul dia, perhatikan baik-baik ini, ya. Dan saat dia beritakan Injil membuat orang selamat, ya, dia nggak berbuat kesalahan di situ. Orang sakit dia doakan, dia sembuhkan mereka, ya. Dia nggak mendapatkan apa-apa. Dia membicarakan tentang kasih, bukan kebencian. Dia membawa damai dan bukan pertengkaran, saudara, ya. Dan tiba-tiba semua yang baik itu, ya, direspon oleh orang-orang yang di luar sana tidak baik, sehingga benar-benar ada hal yang membuat Paulus merasa nggak nyaman secara
kedagingannya, secara manusianya, saudara. Tetapi pandangan rohani, kejengkelan yang bisa aja Paulus itu alami, ya, dia merasa bahwa ini adalah sebuah undangan Allah untuk mengevaluasi kembali hak-hak dia. Nah, kalau bicara hak, kita ingat kembali dia pernah berkata di dalam Galatia 2 ayat 20 sangat jelas, dia katakan apa? Aku hidup, bukan aku lagi, tetapi Yesus di dalam aku. Ini bicara bahwa dia sedang menyerahkan haknya dalam tangan Tuhan. Aku hidup sekarang dalam daging ini, ya. Dia berkata apa? Bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kenapa? Karena dia berkata begini, hidupku yang kehidupan di dalam daging ini adalah hidup oleh karena iman percaya kepada Tuhan. Ini dahsyat banget untuk kita pelajari bersama-sama. Maka sangat diperlukan pengertian dan kepekaan untuk mengenali dan mengubah sumber kejengkelan tadi menjadi sebuah motivasi rohani. Makanya waktu Paulus mengalami aniaya, ya, dicaci maki, dilempar dan segala macam, dia tidak respon untuk balas jahat dengan jahat. Ini bicara tentang tingkatan rohani yang sangat dewasa sekali. Dan bukankah hidup iman kita, kita berkata kerjakanlah imanmu dengan takut dan gentar, keselamatan dengan takut dan gentar. Dan apa? Iman bertanding dengan iman yang benar. Berarti ada iman juga yang biasa-biasa aja, yang pura-pura aja, tapi Tuhan berkata iman yang benar. Artinya apa? Untuk apa engkau hidup dalam dunia? Itulah pertandinganmu, saudara. Dan engkau harus memperoleh kemenangan sejati. Dan bukankah kemenangan itu sudah disediakan buat kita? Tinggal kita menjalankan panggilan roh dan fokus kepada Tuhan, dan kita akan mengalami banyak kemenangan. Nah, mari kita mengubah sumber kejengkelan yang kita alami itu menjadi sebuah sumber motivasi roh. Ya, karena kita semua pernah mengalami kejengkelan, dan manfaat atau bahayanya dapat mungkin kita bayangkan seperti apa? Pasir. Ya, saudara, kalau memang pasir di mata dan kita kocak-kocak mata kita, ya, pasti bisa menimbulkan apa? Iritasi, infeksi, bahkan kebutaan. Karena pasir itu di mata itu tentu menjengkelkan dan tidak mengenakan. Tapi kalau kita lihat makna pasir, ya, dalam sebuah gangguan, ya, yang ditiram, maka pasir itu saat dia mengeras, ya, dia akan menjadi sebuah mutiara di dalam tiram tersebut. Jadi manfaat pasir ini kita bisa lihat bisa membuat kita buta, atau kita bisa melihat ada mutiara, tergantung respon kita. Ruang hati kita ini mau dibawa kemana, ya? Karena saya lagi bicara tentang apa makna duri dalam daging. Saat Tuhan izinkan ada duri dalam daging kita, bagaimana cara kita meresponnya? Bagaimana kita memaknainya? Dan duri ini seperti hal yang menjengkelkan, yang tidak mengenakan. Kita mungkin dapat jengkel dengan sebutir pasir tadi, ya, yang mengganggu mata kita, ya. Tapi kita perlu berpikir hal yang lain, bahwa dapat menjadikan motivasi roh buat kita untuk mendorong kita mengalami banyak perubahan-perubahan yang luar biasa. Maka apa yang kita harus lakukan, saudara? Ya, sumber kejengkelan yang tak teratasi rupanya apa? Seringkali bisa membuat seseorang kehilangan makna sesungguhnya. Mengapa dia ikut Tuhan, mengapa dia melayani Tuhan, mengapa dia hidup dalam dunia ini. Dan tujuan-tujuan ini sebenarnya akhirnya menjadi salah fokus karena kita punya respon yang salah, ya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita, ya, untuk melewati sesuatu yang tidak mengenakan, yang tadi katakan jengkel tadi, untuk menguji respon kita. Responnya seperti apa, ya, supaya kita bisa peka dan kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Nah, respon yang benar akan membantu kita menemukan hal yang lebih benar dan lebih besar lagi di dalam hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Bila satu tujuan, ya, telah tercapai melalui gangguan tertentu atau seizin Tuhan tadi, maka Tuhan juga akan leluasa untuk menyingkirkan segala macam gangguan tersebut dari kehidupan kita, ya. Contoh dikatakan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-7, sangat jelas banget.
Ya, jikalau Tuhan berkehendak kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Artinya Tuhan pun ikut campur tangan dengan musuh-musuh kita kalau dia berkehendak dalam segala hal. Dia memperhatikan sejauh hati kita merasakan. Nah, persoalannya tadi kembali lagi, kalau kita merasa jengkel, gimana caranya kita mengatasinya? Bagaimana caranya kita untuk bisa merasakan apa yang kita alami, apa yang kita tahu itu, apakah ini memuliakan Tuhan atau kita sedang jatuh lagi dan jatuh lagi, ya. Makanya contoh Rasul Paulus tentang duri dalam daging, ya, itu menjelaskan mengapa ia membiarkan adanya gangguan. Tuhan membiarkan itu, Tuhan sengaja izinkan itu, ya, karena Tuhan punya tujuan, ialah menjaga Paulus agar tidak menjadi sombong. Karena apa? Paulus masih tinggal di dalam daging. Jadi di sini kita belajar melihat bahwa rupanya Tuhan sendiri punya kehendak untuk menjaga seseorang sesuai dengan kehendaknya dia sendiri untuk maksudnya yang mulia. Tinggal kita meresponnya seperti apa, ya. Nah, contoh yang terjadi dengan Rasul Paulus tentang duri dalam daging membuat kita belajar sama-sama untuk mengerti bahwa Tuhan punya tujuan. Nah, tujuan dari dalam daging, ya, duri dalam daging Paulus yang pertama, mari catat saudara, ya. Tujuan dari duri dalam daging yang dialami oleh Paulus yang pertama adalah duri dalam daging itu adalah untuk menjaga Paulus agar tetap rendah hati. Nah, ini saudara, ya, rendah hati. Saat Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 28, ya, dia tahu bahwa dia adalah hambanya Tuhan, sehingga Tuhan mau Paulus tetap terjaga dalam pandangan Tuhan. Dan ini akan membantu Paulus untuk tidak menjadi sombong. Jadi tetap merendahkan hati. Apabila Paulus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis banyak sekali buku, ya, banyak sekali janji-janji Tuhan, firman Allah di dalam kitab-kitab, Tuhan mau Paulus tetap merendahkan hati. Jadi seorang hamba yang rendah hati. Makanya Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Yang tujuan kedua, mengapa Tuhan izinkan duri dalam daging dalam diri seorang Paulus? Untuk mengetahui bahwa penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Ada utusan iblis. Hal ini mungkin sama seperti Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji, menyiksa Ayub, saudara, ya. Tuhan mengizinkan si jahat untuk menyiksa Paulus guna menggenapi tujuan-tujuan yang baik yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan seorang Paulus sepenuhnya, sehingga si jahat tidak akan berkesempatan untuk menghancurkan masa depan Paulus. Sampai sini kita harus mengerti dulu. Kadang-kadang kita membela diri, kita membiarkan diri kita emosi dan marah, tapi kita lupa sebenarnya sebelum kita membela diri kita, Tuhan terlebih dahulu akan jaga kita, terutama untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan izinkan duri dalam daging kita, mari kita belajar respon yang benar, rendah hati. Yang kedua tadi, biarkanlah Tuhan mencapai tujuannya dalam diri kita dengan rencananya yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin dalam ujian di atas, Paulus secara manusia, dia merasa bahwa ini sebuah gangguan yang menghalangi dia untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab mencatat udah 3 kali Paulus memohon, Paulus berdoa supaya duri dalam daging itu dicabut dari dirinya, saudara. Ya, dia berulang-ulang berdoa, jangan biarkan duri ini dalam dagingku. Dia merasa sangat sakit, sangat-sangat menderita, saudara. Tapi pengalaman ini Paulus akhirnya memahami sendiri, dia sadar sendiri bahwa semua yang dia alami, yaitu kehendak Tuhan, dapat dilihat dari pengajaran yang mendominasi, bahwa semuanya diizinkan Tuhan untuk dia harusnya bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini terlihat bahwa Tuhan tidak mencabut masalah tersebut, bukan? Tuhan nggak mencabut duri dalam daging Paulus yang Paulus minta selama tiga kali itu, ya. Tapi sebaliknya Tuhan memberikan kasih karunia dan kekuatan untuk Paulus dapat melalui semua itu dengan anugerah Bapa. Makanya Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Lalu Paulus mulai menyadari bahwa dalam setiap tantangan kelemahan dia mengerti bahwa Tuhan punya kehendak untuk karya Tuhan dinyatakan. Berapa banyak kita hari ini yang sedang merespon yang salah? Mungkin kita juga sudah berdoa, meminta Tuhan jauhkan dari gangguan-gangguan yang kita alami, karena supaya kita bisa fokus melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi jika Tuhan mengizinkan, maka saya yakin dan percaya Tuhan lebih tahu apa yang benar dan baik dalam rencananya buat saudara. Mari tetap tinggal di dalam rencana Allah, dan yakinlah bahwa duri dalam daging itu adalah kehendak Tuhan, seizin Tuhan untuk mendewasakan kita lebih lagi, supaya kita semakin matang dan semakin dipakai Tuhan dalam rencananya. Stay tune di sini, kita akan kembali sesi berikutnya. God bless.